Agama itu satu aktivitas sosial yang mengikat manusia pada semacam janji atau harapan eskatologis. Jadi manusia selalu berupaya untuk punya harapan ke depan. Salah satu alat untuk menghasilkan harapan itu namanya agama. Cuman salah satu alat, banyak alat lain, dengan novel, dengan tadi imajinasi, dengan gambaran ilmu pengetahuan. Kan di situ kan. Jadi agama ya salah satu fungsi sosial dari orang yang berharap ada masa depan di luar kehidupan hari ini. Wah, itu saya nggak tahu karena saya belum pernah. Yang saya bisa bayangkan bahwa ya mungkin orang menganggap itu lembaga yang sakral dan semacam fasilitas terakhir untuk menguji kesetiaan itu. Tapi juga yang terjadi adalah 5 tahun pertama biasanya perkawinan itu diuji dan banyak yang berantakan itu. Jadi kesetiaan ternyata tidak harus dipastikan melalui perkawinan itu. Kesetiaan, komitmen terhadap kasih sayang atau soal lain. Ya mungkin ada teori lain bahwa berkeluarga harus melalui perkawinan, reproduksi harus melalui perkawinan. Ada aspek rekreasi tentu, seks, desire segala macam tuh. Tapi semua itu juga bisa orang alami tanpa perkawinan kan. Cuma perkawinan satu-satunya lembaga yang diresmikan negara untuk urusan memastikan legalitas keturunan, apa namanya itu, properti, warisan segala macam. Jadi aspek legalnya sebetulnya lebih menentukan daripada aspek ikatan emosional. Karena lebih banyak orang menganggap bahwa secara emosional perkawinan bisa retak asal harta gonogininya terbagi merata kan. Lagi banyak orang lihat sisi materinya tuh. Oke. Iya, selebritas yang memperoleh status selebriti dengan cara social climber yang direkayasa, sebetulnya dia nggak yakin bahwa dia selebritis kan. Kan sebetulnya batinnya terpecah kan. Karena selebriti itu orang yang paham soal-soal publik sebetulnya tuh. Karena dia paham soal publik, maka publik mengidolakan dia tuh. Nah sekarang di kita, misalnya terutama di Indonesia itu terbalik. Jadi kalau ada semacam skandal kecil maka dia jadi selebriti itu. Padahal skandal itu kita tahu apa makna skandal itu bagi kehidupan publik. Kan selebritas ada manusia publik, jadi dia mesti raise isu publik gitu, soal environment misalnya. Saya tanya apa selebritis sih? Sejumlah selebritis Indonesia misalnya yang terus ada di depan kamera itu bisa ngomong seperti misalnya Greta Thunberg yang kemarin jadi Person of the Year di majalah Time. Kan itu soalnya dia bisa ngomong tentang environmental ethics, social justice segala macam tuh. Ya kalau cuma sekedar meliuk-liukkan badan ya kita bisa cari di internet kan. Tapi itulah tahapan masyarakat kita. Belum bisa sampai pada tahap selebriti itu dia mengeksploitasi sekaligus memproduksi value, yaitu public value. Di kita belum sampai di situ. Dan lebih banyak warna lipstick daripada warna otak selebritis itu. Oke. Saya anggap mereka Abdurrahman Wahid, Nurholis Majid, MH Ainun Najib segala macam, itu satu komunitas berpikir di Orde Baru yang datang dari basis basis pesantren, basis Islam, basis komunitas Islam yang berupaya menghasilkan gabungan antara pikiran modern, kewarganegaraan terutama hak asasi manusia dengan dasar-dasar teologi Muslim, teologi Islam itu. Jadi di situ saya bergaul dengan mereka, dekat dengan pikiran mereka karena cross cutting, karena pertemuan atau bukan pertemuan sebetulnya, persamaan cara pandang tentang demokrasi itu. Pada Gus Dur saya kira sama aja, Cak Nur sama tentang
sekularisasi, pluralisme pada Gus Dur, pada MH Ainun Najib sekarang, pada kritisisme terhadap kekuasaan. Jadi saya anggap mereka tetap hadir dan konsisten untuk merawat akal sehat demokrasi Indonesia. Tokoh-tokoh yang menjaga keakraban berwarga negara dan tidak punya ambisi menumpuk kekuasaan, tidak punya ambisi untuk mengeksploitasi nepotisme. Jadi itu integritasnya ada di situ pada mereka.